Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. India sering kali digambarkan sebagai negeri penuh warna, budaya yang kaya, dan spiritualitas mendalam. Dari Taj Mahal yang megah hingga festival Holi yang meriah, dunia mengenal India dari sisi gemerlap dan eksotismenya. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi sisi gelap yang tak banyak disorot, realitas kehidupan yang keras, ketimpangan sosial yang mencolok, dan perjuangan bertahan hidup di tengah modernisasi yang timpang. Salah satu sisi paling mencolok dari kehidupan di India adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi, pencakar langit menjulang berdampingan dengan pemukiman kumuh yang padat dan tak layak huni. Dalam satu blok, Anda bisa melihat apartemen mewah berharga jutaan rupiah bersebelahan dengan gubuk dari seng dan kayu tempat satu keluarga besar tinggal dalam satu ruangan sempit. India memang memiliki kelas menengah yang tumbuh pesat, namun angka kemiskinan tetap tinggi. Banyak keluarga yang hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan. Mereka bekerja sebagai buruh harian, tukang bersih-bersih, atau pedagang kaki lima yang berjuang setiap hari untuk bisa makan. Sisi gelap India juga tercermin dari nasib anak-anak jalanan. Jutaan anak di India hidup tanpa pengawasan orang tua, bekerja atau mengemis di jalanan, dan rentan terhadap kekerasan, pelecehan, bahkan perdagangan manusia. Di beberapa wilayah, anak-anak diculik atau dijual oleh keluarganya sendiri karena kemiskinan ekstrim. Banyak dari mereka dipaksa bekerja di pabrik-pabrik kecil tanpa upah yang layak atau menjadi korban eksploitasi layanan servis jajanan apem dan pemerciosan. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak anak, implementasi di lapangan masih sangat lemah, apalagi di wilayah pedesaan dan kantong-kantong kumuh perkotaan. Meskipun secara resmi sistem kasta telah dihapus, praktik diskriminasi berdasarkan kasta masih berlangsung secara sistemik, terutama di daerah pedesaan. Kaum Dalit, yang dianggap sebagai tak tersentuh, masih mengalami perlakuan tidak adil, mulai dari dikucilkan dari masyarakat hingga kekerisan fisik. Di banyak desa, mereka dilarang memasuki kuil, menggunakan sumur umum, bahkan duduk sejajar dengan kasta yang lebih tinggi. Hal ini membuat mereka sulit mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan dasar lainnya, memperkuat siklus kemiskinan yang sudah berlangsung turun-temurun. Salah satu tantangan besar dalam kehidupan masyarakat miskin India adalah sanitasi yang sangat buruk. Banyak wilayah, terutama di daerah kumuh dan pedesaan, tidak memiliki akses ke toilet layak dan air bersih. Praktik buang air besar sembarangan masih terjadi secara luas, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Fasilitas kesehatan di daerah miskin seringkali tidak memadai, dengan tenaga medis yang kurang, obat-obatan yang langka, dan biaya pengobatan yang tidak terjangkau bagi warga miskin. Penyakit seperti diare, TBC, dan demam berdarah masih menjadi pembundir utama. Perempuan di India, khususnya di wilayah tradisional, masih menghadapi diskriminasi berat. Mereka kerap tidak mendapat akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, atau bahkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemerciosan menjadi tantangan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Peristiwa-peristiwa pemerciosan di India seringkali mengejutkan dunia karena tingkat kekerasannya. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bagaimana korban kerap kali tidak mendapatkan keadilan akibat sistem hukum yang lamban dan budaya patriarki yang masih sangat kuat. Namun, di tengah segala keterbatasan, masyarakat miskin India menunjukkan daya tahan luar biasa. Mereka bertahan dengan semangat solidaritas, kerja keras, dan keyakinan yang mendalam. Banyak di antara mereka yang bekerja dari subuh hingga larut malam, menjual teh, menjahit pakaian, mengayuh becak, atau menjajakan makanan jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan kadang-kadang belajar membaca dari relawan atau LSM yang memberikan pendidikan gratis. Kaum perempuan mulai membentuk koperasi kecil, menjahit pakaian, atau memproduksi kerajinan tangan untuk mendapatkan penghasilan mandiri. Beberapa inisiatif lokal, seperti sekolah-sekolah informal di kolong jembatan atau bank mikro di desa terpencil, menjadi penyelamat di tengah sistem yang seringkali gagal melindungi rakyat kecil. India adalah negeri dengan banyak lapisan. Di satu sisi, ia menawarkan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Namun di sisi lain, ada jutaan cerita kelam yang menuntut perhatian dan empati dunia. Sisi gelap India bukan hanya tentang kemiskinan,
tapi tentang sistem yang terlalu lama membiarkan ketidakadilan merajalela. Mereka yang hidup dalam sisi kelam ini tidak hanya butuh bantuan, tapi juga pengakuan atas kemanusiaan mereka. Dan mungkin, dari kisah-kisah perjuangan inilah, cahaya perubahan suatu hari nanti akan lahir. Kemiskinan di India bukan sekadar soal kekurangan uang, melainkan sebuah fenomena multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan martabat. Meski India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam 2 dekade terakhir, kesenjangan antara pertumbuhan tersebut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin masih menjadi tantangan besar. Salah satu penyebab utama kemiskinan di India adalah distribusi kekayaan yang sangat timpang. Sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Menurut data Oxfam, 1% orang terkaya di India menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional. Sementara itu, ratusan juta orang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pendidikan adalah kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Namun di India, jutaan anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Mereka seringkali harus bekerja sejak usia dini demi membantu ekonomi keluarga, sehingga kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan menjadi sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor informal seperti buruh harian, petani kecil, pedagang kaki lima, atau tukang bangunan. Sektor ini cenderung tidak stabil, tidak memiliki jaminan sosial, dan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Saat terjadi krisis seperti pandemi atau bencana alam, kelompok ini yang paling terdampak. Program-program pemerintah yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan seringkali tidak sampai ke tangan yang membutuhkan karena korupsi dan birokrasi yang rumit. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyelamat bagi warga miskin kerap tersendat atau bahkan tidak diterima sama sekali oleh penerima yang sah. Sistem kasta, diskriminasi terhadap perempuan, dan pernikahan dini menjadi penghambat bagi sebagian masyarakat untuk maju secara ekonomi. Ketika individu tidak diberi kesempatan yang setara untuk berkembang, potensi ekonomi mereka pun terhambat. India adalah negara yang sangat beragam, bahasa, agama, tradisi, hingga struktur sosialnya begitu kompleks. Dalam masyarakat sebesar itu, budaya bisa menjadi alat untuk menyatukan, namun juga bisa menjadi alasan perpecahan dan perlakuan yang tidak adil. Sisi buruk dari karakter sosial sebagian masyarakat India tak jarang menjadi penghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Agama memiliki tempat yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat India. Namun sayangnya, dalam beberapa kasus, keyakinan agama berubah menjadi fanatisme yang berlebihan. Konflik antaragama, terutama antara umat Hindu dan Muslim, sudah menjadi catatan kelam yang berulang. Pola pikir yang ekstrim ini menciptakan segregasi sosial yang tajam, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang bisa ditolak dari pekerjaan atau tempat tinggal hanya karena identitas agamanya. Dalam kasus ekstrim, terjadi kekerasan fisik, perusakan tempat ibadah, bahkan pembunuhan massal yang dipicu oleh isu agama. Meskipun sistem kasta secara hukum telah dihapuskan, sikap diskriminatif masih membudaya di sebagian masyarakat. Banyak individu dari kasta tinggi masih memandang rendah kelompok Dalit dan suku-suku minoritas, memperlakukan mereka tidak sebagai sesama manusia, melainkan sebagai kelompok lebih rendah yang tidak layak dihormati. Hal ini tercermin dalam perlakuan sehari-hari, dari pemisahan tempat duduk, hingga kekerasan berbasis kasta. Diskriminasi ini bukan hanya melemahkan solidaritas sosial, tetapi juga menghambat potensi ekonomi karena kelompok tertentu terus-menerus tersisih. Korupsi di India bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat. Bahkan di level desa dan masyarakat biasa, praktik suap dan manipulasi data sering dilakukan demi keuntungan pribadi. Misalnya, dalam proses pembagian bantuan pemerintah, ada oknum yang memotong dana, menyelewengkan data penerima, atau memprioritaskan kerabat. Sikap ini memperlihatkan bagaimana etika sosial terkadang dikalahkan oleh kepentingan pribadi, meski dengan mengorbankan orang miskin atau yang benar-benar membutuhkan. Salah satu keluhan yang sering muncul dari pengunjung asing maupun warga lokal adalah tingkat kebersihan di tempat umum. Sampah dibuang sembarangan, sungai yang tercemar, dan bau menyengat di tempat umum menjadi pemandangan biasa. Padahal dalam ajaran agama-agama di India, kebersihan dianggap bagian dari spiritualitas. Sayangnya, kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang merasa itu adalah tugas pemerintah,
atau petugas kebersihan, bukan tanggung jawab pribadi. Ketidakpedulian ini akhirnya menjadi masalah yang menumpuk dan sulit diselesaikan. Masih kuatnya budaya patriarki menjadikan banyak perempuan di India tidak mendapatkan tempat yang setara. Laki-laki kerap dianggap lebih unggul, lebih berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, bahkan warisan keluarga. Di beberapa wilayah, kelahiran anak perempuan masih dianggap beban, bukan anugerah. Ada praktik-praktik kejam seperti aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin dan kekerasan dalam rumah tangga yang didiamkan. Dalam pergaulan, perempuan sering menjadi objek penghakiman atas cara berpakaian, perilaku, dan keberadaannya di ruang publik. Sebagian masyarakat India sangat terobsesi dengan status sosial. Mereka rela mengeluarkan biaya besar untuk pesta pernikahan mewah atau simbol kemewahan lainnya demi menunjukkan kedudukan sosial, meskipun harus berutang atau mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting. Budaya pamer ini menciptakan tekanan sosial yang besar, terutama bagi kelas menengah dan bawah, yang merasa harus terlihat berhasil, meskipun realitasnya sebaliknya. Akibatnya, banyak yang terjerat utang atau hidup dalam stres karena ingin mengejar standar yang ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh kebutuhan pribadi. Membicarakan sisi buruk karakter masyarakat bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membuka mata. Semua bangsa, termasuk India, memiliki tantangan internal dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dalam kasus India, tantangannya sangat kompleks karena ukurannya yang besar, sejarah panjang penindasan sosial, dan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Namun, perubahan tetap mungkin terjadi. Generasi muda India, akses terhadap pendidikan global, media sosial, dan pertumbuhan gerakan kesadaran sosial mulai memunculkan harapan baru. Banyak anak muda yang kini berani melawan diskriminasi, bersuara untuk kebersihan lingkungan, dan membela hak-hak perempuan serta kaum minoritas. Sisi gelap karakter masyarakat India memang nyata, tapi begitu pula dengan potensi terang yang mulai menyala. Tantangannya adalah, apakah masyarakat India berani bercermin dan berubah? Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.